Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bobsor. Pada waktu gua mengadakan polling, apakah perlu untuk video investing 101 di video games? Mmm, Lebih banyak yang memilih yes, iya. Jadi itu sama dengan perlu. Otomatis, eee, gua akan coba bikin, video membosankan lagi tentang, investing di spek aset, tapi kali ini beda, bukan kartu Pokemon, tapi video games. Seperti biasa gue harus disclaimer dulu. Disclaimer bahwa semua kata-kata apapun informasi yang kalian dengar di video ini adalah murni pendapat gue pribadi. Dan seperti biasa kita nggak perlu terus satu pemahaman, tapi seenggaknya kita bisa agree to disagree. Ketika ada selisih pendapat ya nggak apa-apa, agree to disagree, move on, kita tetap temenan. Lalu yang kedua, poin yang menurut gue cukup krusial adalah bagi teman-teman yang belum pernah tahu apa itu spekulatif aset, mungkin bisa nonton video yang sebelum video ini tayang ya. I do believe judulnya itu spek aset itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Jadi silakan ditonton dulu. Karena bagi teman-teman yang mungkin punya pendapat berbeda, visi berbeda terhadap barang-barang kayak gini, mungkin ini video bukan untuk kalian. Tapi I do believe video yang gue bikin ini adalah beberapa orang yang memang membutuhkan hal-hal seperti ini. Jadi with that being said, mari kita mulai videonya. Yang pertama, tips untuk investing di video games itu gue bagi dalam beberapa points. Poin yang pertama itu adalah kita bisa lihat di sini ada banyak jenis video games untuk banyak jenis konsol juga. Mulai dari Game Boy Advance, PlayStation 2 itu ada Super Famicom atau Super Nintendo yang Jepang. Lalu itu ada Super Nintendo yang Inggris, PlayStation 1, dan banyak banget. Kita belum bicara Atari 2600, kita belum bicara Nintendo Entertainment System, NES, dan sebagainya, Sega, Mega Drive, Genesis, GameCube, aduh plethora. Tips yang pertama, gue bisa sarankan, kalian pilih, kalian sukanya apa, kalian yang paling resonan sama kalian, itu konsol apa. Di sini gue memberikan contoh, inilah konsol yang paling resonance sama gue. Walaupun di sini masih ada GameCube, tapi space-nya nggak cukup gitu. Tapi gue bisa bilang bahwa di dalam library koleksi gue sangat fokus kepada ini nih, Game Boy Advance. Ini adalah Game Boy SP, tapi dia masuk dalam era Game Boy Advance. Dan ini adalah salah satu game favorit gue, Fire Emblem. Seri, gue suka banget seri strategi ini. Jadi bagi yang belum main, silakan main. Ini gue harus berusaha tetap fokus nih, karena gue excited banget untuk ngebahas video game. Judul-judul games ini menarik banget. Tapi video kali ini adalah tentang investingnya. Jadi poin pertama adalah kalian pilih. Kalian pilih mau fokus di konsol apa. PS2 nggak ada masalah, SNES, Super Famicom atau Super Nintendo ya, both, PS1, Game Boy, Color, Game Boy yang biasa, DMG, anything. Just pick your poison. Semuanya itu fun, semuanya itu bagus, semuanya itu punya value. Jadi itu tips pertama. Pilihlah konsol yang kalian suka sehingga kalian bisa fokus dan kalian bisa menikmati. Poin yang kedua, ini sangat krusial, yaitu carilah teman yang satu visi. Ketika kalian punya teman yang berbeda pendapat, bukan artinya gak boleh temenan. Tapi gue tahu banget di luar sana banyak yang masih gak ngerti, gak paham, hanya bisa justifikasi. Dan mereka belum pernah gitu. Mereka
gue selalu bilang nggak nyampe. Dalam konteks apa? Bukan maksudnya ini ofensif ya, enggak. Tapi maksudnya adalah gini. Kalau kalian suka video games, kalau kalian suka koleksi, mau itu segel, mau itu loose, mau itu apapun, carilah temen, komunitas yang sama, taste-nya sama, visinya sama, kesukaannya sama. Karena akan muncul support di situ. Tidak akan yang sekedar ngapain kayak begini, buang-buang duit. Mending yang kayak gitu tuh, mending A, mending B, mending C, mending D. Gue cuma bisa bilang orang-orang yang seperti itu belum pernah benar-benar masuk ke dalam hal-hal seperti ini, belum pernah merasakan bahwa ini memang bisa diinvestasikan dalam konteks investable as a spec asset, belum pernah mengalami transaksi thousands of dollars ya, ini big number, belum pernah. Jadi gue cuma bisa bilang kadang belum nyampe aja tuh. Jadi carilah tempat where you belong, tempat yang kalian nyaman, tempat yang kalian bisa diskusi any day, anytime, tanpa merasa terhakimi bahwa ngapain sih beli-beli kayak ginian dengan harga yang sangat mahal. Jadi itu tips nomor 2. Tips nomor 3, kalian harus tahu bahwa dalam dunia video games kondisi itu adalah everything. Itu tuh top tier banget. Kita kalau ngomong kondisi, judul gamenya, kelangkaan, itu tuh nggak bisa mana sih yang paling duluan, enggak. Itu bersamaan, itu berbarengan, dan kondisi itu yang paling penting. Contoh paling gampang di sini ada salah satu contoh video games Bravenger Musashi, shout out yang pernah main ya, ini katanya dulu Zelda killer gitu, tapi it's a very good game, a very good. Dan ini adalah Silp Games segel yang dienkapsulasi oleh perusahaan pihak ketiga bernama Wata Games. Ini graded. Ini seperti PSA dalam dunia video games. Pertanyaannya, game untuk dimainin, kenapa kita enkapsulasi? Aku nggak setuju. Sentimen yang kayak gitu, poin nomor 2 ya. Ya udah, lewatin aja, nggak usah didengerin. Kenapa? Karena logika dasarnya ketika kalian punya game kayak gini, beli complete inboxnya atau bahkan cuma CD-nya aja gampang. Cara mau mainin pun gampang, banyak cara. Kenapa harus mengorbankan yang kondisinya top tier? Jadi poin ketiga adalah kita harus benar-benar paham esensinya, apa yang membuat sebuah collectibles dalam konteks ini video games itu memiliki value lebih, dan collectors itu suka dengan kondisi. Apakah harus digraded? Menurut gua nggak harus, akan tetapi ini adalah salah satu cara yang terbaik untuk menghilangkan risiko asimetris informasi antara si pembeli, potential buyer atau potential seller, yang dimana biasanya gontok-gontokan menurut gua harganya kemahalan karena harusnya kondisi lalalili, AU dan sebagainya. Ini jelas nilai 9,8, seal rating A+, super jelas. Dan ketika video ini tayang, banyak juga sentimen yang akan kalian terima ketika kalian dwelling di dunia video games mengenai graded games. Ya tadi seperti gue bilang, sentimen-sentimen kayak game harusnya untuk dimainin, it's a scam dan sebagainya. Gini, gue cuma bisa bilang gini, ketika ini graded video games tuh adalah hal baru sekitar 3-4 tahun lalu, itu baru take off. Sebenarnya ada company satu lagi bernama VGA yang biasanya itu grading action figure. VGA pun dianggap scam saat itu, sama seperti PSA, BGS ataupun CGC yang kita bahasnya komik ya, bukan CGC untuk kartu kayak sekarang, enggak. Semua graded service ini tuh dianggap saat itu tidak perlu, tidak memberikan added value. Tapi kenyataannya itu memberikan added value berupa hilangnya
asimetris informasi antara si pembeli dan penjual. Jadi mereka tahu masalah kondisi, udah nggak subjektif lagi kondisi, karena ada pihak ketiga yang udah secara profesional melihat itu. Jadi poin ketiga adalah kalian harus benar-benar tahu apa yang membuat sebuah game itu sangat mahal, tapi gue hanya bisa tekankan kondisi. Kenapa? Karena kalau judul selera kan, tapi kalau kondisi itu objectively most of the time sama. Semua kolektor mau yang nilainya mahal, yang kondisinya bagus gitu. Keempat, nah ini sangat menarik. Di sini ada salah satu contoh video game Golden Sun Loose. Loose ini adalah entry point yang sangat bagus untuk kalian sebagai kolektor. Mau coba koleksi itu nggak apa-apa Loose. Tapi kan kita di sini berbicara secara konteksnya investasi kan. Nah, gue hanya bisa menyarankan jangan pernah beli loose untuk investasi, tapi untuk koleksi oke. Untuk portfolio enggak, kita harus fokusnya kepada sealed game. Sealed and graded. Kenapa? Karena seperti gue bilang, kalau kita bicaranya sealed itu adalah kondisi tertinggi di video games. Tetapi dengan adanya graded itu menambah added value daripada sealed games. Sedangkan kalau loose itu abundant, banyak banget. Kenapa video game itu bisa sangat mahal? Karena semuanya dibrewek dibuka. Loose semuanya. Ataupun complete in box. Tapi ketika itu sealed, itu totally whole different game. Seperti contoh di sini, SNES, Yoshi's Island, Super Mario World 2. Ini adalah private copy gue. Ini kalau dibalik itu bisa kelihatan tanggal dan sebagainya gue beli. Kita coba lihat aja ya. Zaman dulu belinya hari Jumat tahun 96. Ini bukan menjadi sebuah keharusan. Apakah harus sealed atau enggak, tetapi kita bicara untuk investing kan. Dan ini mengerucut tuh. Dari kondisi tadi kita bisa beralih ke dari sealed games kita bisa beralih ke kondisi gitu. Jadi udah nggak loose, kita ngomong sealed. Nah tapi sealed pun kondisinya banyak. Ada yang penyok, ada yang dent, ada yang seringnya wrapnya atau sealnya bolong gitu. Jadi ini saling berkesinambungan gitu. Dan tips terakhir, tips nomor 5. Menurut gue pribadi ya, kita bisa agree to disagree. Carilah games yang rare. Rarity di sini inherent, bukan artinya rare itu kayak apa ya? Intinya gini. Kenapa yang gue tunjukin di sini tuh bukan game Switch, PS4? Karena modern games itu belum sampai taraf rare. Pasti teman-teman pada paham maksud gue. Apakah artinya jangan invest di modern games? Oh enggak juga. Ada modern games yang menurut gue punya potensi sangat besar. Zelda Breath of the Wild. Carilah yang collector and everything lah. Kalian bisa do diligence sendiri. Tapi retro games itu udah punya standar tinggi yang benar-benar kita nggak bisa pungkiri bahwa itu adalah spekulatif aset yang bagus, benar-benar highly investable. Karena kalau Anda sudah nonton, teman-teman sudah nonton video sebelumnya, marketnya organik, demand-nya organik. Walaupun yang datang itu investors, let's say lah, satu game kejual 1 juta US dollars. Mario 64 di-grade oleh Wata. Bisa aja itu goreng-gorengan, bisa aja itu hype, bisa aja itu shield bidding, everything possible. Tetapi ketika kita potong deh, gak usah 1 juta US dollar. Kita bicara dijual seharga 500,000 US dollars. Apakah ada peminatnya? Gue rasa masih ada.
turunin lagi pun 100.000 US dollars. Itu kan berarti 1 miliar lebih ya. Apakah ada? Gue rasa masih ada yang antri. Apapun itu, cost basis daripada kalian beli Mario Kart 64 Shield tambah grading itu nggak akan mencapai fraction atau 50% daripada 100,000 US dollars. Mau kita turunin lagi lah, oke. 50,000 US dollars itu cuman berapa? 600 juta, 700 juta. Tapi tetap aja video game yang kalian beli itu nggak akan bisa nyampe ratusan juta waktu beli. Dan begitu jual harganya segitu, hence highly investable. Tapi tetap banyak spekulasinya. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini, seperti yang gue bilang, underlying asetnya bukan sesuatu yang bisa diatur seperti aset-aset konvensional. Tidak diatur oleh central bank, tidak adanya bank penjamin dan sebagainya. Ini berbeda. Maka dari itu akan lebih bijak ketika kalian sudah nonton dulu video gue yang sebelum ini. Jadi itu aja tips yang gue bisa berikan. Hopefully bisa membantu teman-teman. Dan gue jadi agak tertarik nih untuk kedepannya kita bahas games-games ini. Kayak misalnya mungkin review atau what you call it, retrospektif ya. Retrospect tentang games-games yang menurut gue bagus. Dan gimana menurut kalian? Semoga membantu teman-teman yang DM gue untuk mencoba, baru mau mulai beli kayak beginian gitu, tapi dalam konteksnya video games. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di subscribe, likes, comments, shares. Sampai ketemu lagi. This is Bobsor, sign out. Thank you guys.